Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamil ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah ma ba'da. Saudara-saudara sekalian, pemirsa PNV TV channel yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita tengah memasuki bulan Ramadan 1422 Hijriah. Bulan istimewa, bulan pilihan, bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk momen diturunkannya Al-Qur'anul Karim sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an? Hudan linnas. Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan sebagai dalil, sebagai penjelas atas petunjuk itu. Wal furqan, dan Al-Qur'an diturunkan untuk membeda antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, pembeda antara jalan selamat dan jalan celaka. Faman syahida minkum asy-syahra, maka siapa saja di antara kamu yang menyaksikan bulan ini, falyasum, maka hendaklah ia berpuasa. Bulan Ramadan ini bulan yang penamaannya menurut para ahli tafsir langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ada risalah Islamiyah, bulan ini disebut dengan bulan Ramadan. Ramadan sendiri berasal dari kata romido, artinya panas yang menyengat. Orang-orang di Mekah itu biasa menyebut qad ramido hadzal yaum. Hari ini panas sekali, dan memang kebetulan bulan Ramadan ini bulan yang suhu cuaca di Makkatul Mukarramah ini, daerah di mana diturunkan agama Islam ini, panas. Dan penyebutan Ramadan sebagai bulan yang panas ini juga dipahami karena Ramadan adalah bulan peleburan. Bulan peleburan dosa. Maka bulan ini sudah pasti merupakan bulan di mana Al-Quran pertama kali diturunkan, yakni ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan tahannut, menepi di sebuah tempat yang jauh dari kebisingan, jauh dari keramaian, di bukit yang cukup tinggi, yakni di Gua Hiro. Hampir semua ulama bersepakat bahwa bulan Ramadan inilah Al-Quran diturunkan. Di mana juga kita bisa melihat di dalam ayat Al-Quran yang lain. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami telah turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam kepastian yang itu ada di bulan Ramadan. Kemudian ayat ini dilanjutkan dengan faman syahida minkumus syahra. Faman, maka siapa saja. Ayat ini bersifat umum. Artinya siapa saja, siapapun. Syahida, yang menyaksikan. Syahida ini juga punya makna dua. Pertama, menyaksikan pengertiannya adalah siapa saja yang ia hadir, ia ada, ia hidup, tidak dalam keadaan sakit, tidak dalam keadaan safar yang jauh bepergian. Itu makna syahida, ia ada. Tetapi
Ada juga yang mengatakan bahwa syahida itu faman syahida minkum syahra, siapa saja yang betul-betul menyaksikan datangnya bulan, yakni datangnya bulan Ramadan. Menyaksikan dengan sungguh-sungguh itu maknanya apa? Maka di dalam hadis Nabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sumu li ru'yati waftiru li ru'yati. Berpuasalah engkau karena engkau sudah melihat bulan. Jadi ini li ru'yati bahasanya, melihat. Di dalam Al-Quran lebih kuat lagi, syahida, menyaksikan dengan sungguh-sungguh. Maka kalau di dalam metode penetapan awal bulan, kita kenal dengan ru'yatul hilal. Itu orang yang betul-betul menyaksikan bulan itu memang harus disumpah di bawah Al-Quran. Bahwa pada jam sekian, sudut sekian, derajat sekian, betul-betul menyaksikan bulan. Kalau ia tidak bisa menunjukkan kesaksiannya, maka apa yang dia saksikan tidak bisa menjadikan alasan untuk isbat Ramadan. Jadi tidak asal-asalan. Bahwa kemudian kita mengenal ilmu hisab, ilmu yang menghitung peredaran bulan sehingga bisa diketahui kapan awal bulan, akhir bulan, tetapi tetap yang menjadi acuan adalah menyaksikan dengan sungguh-sungguh, bahkan menyaksikan dengan mata, menyaksikan dengan mata yang didukung oleh pengetahuan. Jadi inilah yang sering kemudian antara Nahdlatul Ulama dengan ormas lain misalnya beda di dalam penetapan awal Ramadan. Karena Nahdlatul Ulama ketat, menyaksikan dengan pengetahuan itu memaknai kata syahida. Tidak faman ro'a, tapi faman syahida. Faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa saja yang menyaksikan dengan sungguh-sungguh hadirnya bulan, maka hendaklah ia berpuasa. Ini juga bagian dari kehati-hatian. Jangan sampai kita mengawali Ramadan diawali di masih masuk misalnya akhir Sya'ban. Karena kalau setelah tanggal setengah bulan Sya'ban, menurut para ulama ahli fikih itu tidak sah berpuasa. Kecuali puasa yang biasa dilaksanakan. Tidak boleh. Begitu pula untuk menentukan awal bulan Syawal. Karena apa? Di dalam kaidah fikih, di dalam ilmu fikih itu ada penjelasan, misalnya di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin disebutkan la yusbitu Ramadan ka ghairihi minas suhuri illa bi ru'yatil hilali au kamalil iddati salasina bila fariqin. La yusbitu, tidak boleh menetapkan Ramadan, bulan Ramadan. Ka ghairihi, sebagaimana bulan-bulan yang lain. Jadi menetapkan Ramadan dan bulan yang lain, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan lain-lain, itu tidak boleh ditetapkan, diisbat. La yusbitu Ramadan ka ghairihi minas suhur illa bi ru'yatil hilali. Kecuali dengan metode, dengan cara ru'yatul hilal, melihat hadirnya bulan. Karena apa? Ramadan dengan Syawal. Syawal kita melihat 1 Syawal. Itu hukumnya tidak boleh berpuasa. Kalau kemudian hanya secara perhitungan 1 Syawal dihitung masih belum bulan Syawal, tetapi kita berbuka, padahal puasa Ramadan itu wajib, orang jadi tidak berpuasa. Nah ini hati-hati antara wajib dan haram dan tidak sah. Apalagi bulan Dzulhijjah, di mana di sana ada haji, ada peristiwa Arafah. Maka penetapan bulannya ini menurut pendapat para ulama mazhab Syafi'i terutama, seperti yang saya sebutkan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin ini, harus illa bi ru'yatil hilali, kecuali dengan melihat bulan. Au kamalil iddati salasin bila farikin, atau menyempurnakan bulan 30 hari istiqmal. Jadi di dalam hadis fa in humma, kalau engkau tidak bisa melihat bulan karena terhalang mendung, karena cuaca dan lain sehingga bulan tidak kelihatan, daripada syak, daripada kita tidak yakin, maka sebaiknya istiqmal, sempurnakan
hitungan bulan 30 hari. Inilah penetapan awal bulan dan akhir bulan menjadi sangat penting. Maka faman syahida minkum syahr, siapa saja di antara kalian yang menyaksikan bulan ini, falyasum, maka hendaklah ia berpuasa. Wa mangka. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini lebih spesifik lagi. Panggilannya, nidanya itu untuk alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang percaya adanya Allah, percaya padanya malaikat, percaya adanya kitab-kitab, percaya adanya para utusan, percaya adanya hari akhir, percaya adanya qada dan qadar. Ini orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, diwajibkan, alaikum, atas engkau orang-orang yang beriman. Apa yang diwajibkan? Asyam, berpuasa. Wajib berpuasa. Wajibnya kapan? Tadi, faman syahida minkumus syahr. Kalau menyaksikan bulan Ramadan, maka wajib baginya untuk berpuasa. Puasa ini sesuatu yang spesifik. Lanjutan ayat ini, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kewajiban puasa ini tidak hanya kepada umat Islam pada masa Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi ini kewajiban yang sifatnya umum, kewajiban yang berlaku jauh sebelum Risalatul Islamiyah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kewajiban puasa ini, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah telah wajibkan puasa kepada orang-orang sebelum engkau, yakni orang sebelum umat Islam, orang sebelum umat Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana teknis cara berpuasa umat terdahulu? Teknisnya tentu berbeda-beda. Kalau zaman dulu orang berpuasa, misalnya ada puasanya Nabi Isa itu, dan ini diakui di dalam Injil. Perjanjian Baru juga mengakui bahwa Yesus dalam bahasa mereka itu melakukan puasa 30 hari 30 malam tanpa makan, tanpa minum, tanpa bersentuhan dengan wanita. Dibanding umat terdahulu paling ringan. Karena kita berpuasa itu adalah sejak tulu'il fajri, sejak fajar, ila ghurubis syams, sampai tenggelamnya matahari. Bahkan Rasulullah mengajarkan untuk bersegera mengakhirkan takhir sahur wa ta'jil iftar. Mengakhirkan sahur dan mendahulukan berbuka. Mendahulukan itu artinya apa? Begitu masuk waktu berbuka, bersegeralah untuk berbuka, tidak menunda-nunda berbuka. Jadi tidak berat. Bahkan apa? Di bulan puasa ini, kalau misalnya umat terdahulu itu puasanya ngebleng sehari semalam, tidak makan, tidak minum sama sekali, kita berpuasa itu hanya siang hari. Malam hari, tetap kita boleh makan, boleh minum. Puasa umat terdahulu sama sekali tidak boleh berhubungan dengan wanita, siang maupun malam. Puasa umat Islam ini hanya waktu malam, tidak boleh berhubungan dengan wanita. Uhilla lakum lailatas syiyam rafathu ila nisaikum. Dihalalkan atas kamu pada malam berpuasa untuk bergaul dengan istrimu. Ini sesuatu yang berbeda. Dulu bahkan ada juga umat terdahulu itu puasanya sama sekali tidak boleh bicara. Kalau orang Jawa mungkin puasa mbisu, topo mbisu istilah orang Jawa. Selama berpuasa sama sekali tidak boleh berbicara dengan siapapun. Tetapi puasa kepada umat Rasulullah Muhammad SAW, ia berpuasa dan ia boleh berbicara dengan siapa saja sepanjang yang dibicarakan itu adalah hal-hal yang bermanfaat. Tidak menjurus kepada hal-hal yang rafath, tidak menjurus pada hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik.
Berpuasa tetap boleh berbicara, tetapi berbicara yang baik. Karena apa? Salah satu yang menyebabkan hilangnya pahala berpuasa adalah berbohong. Terus namimah, adu-adu. Terus fitnah, menyebarkan fitnah, hoax, propaganda-propaganda. Ini juga karena sekarang ini zaman digital. Mungkin namimah kita tidak dengan mulut, tetapi bisa dengan WhatsApp, bisa dengan YouTube, bisa dengan Facebook, dengan menebarkan hoax, berita-berita bohong yang itu secara sadar dilakukan untuk mengadu domba antara sesama. Ini kalau puasa kok masih tetap hobinya nyebar fitnah, adu domba, membuat permusuhan antar sesama, maka ini sangat mungkin akan menghilangkan pahala puasanya. Puasanya sah secara fikih, tapi ia tidak mendapatkan apa-apa illal ju' wal autsh, kecuali ia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kewajiban berpuasa ini tegas. Umat terdahulu sebelum umat Rasulullah Muhammad SAW semua diwajibkan berpuasa sebagaimana firman Allah tadi, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Untuk apa Allah memberikan perintah kepada kita untuk berpuasa? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan, moga-moga dengan berpuasa maka kita akan menjadi orang yang bertakwa. Nah, ada kemudahan-kemudahan yang tadi disampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 185 tadi. Faman syahida minkum sahra falyasum. Siapa saja di antara kalian yang menyaksikan bulan itu. Menyaksikan tadi maknanya dua. Menyaksikan yang pertama adalah ia hadir, ia ada pada saat bulan Ramadan dalam kondisi tidak sakit yang menaun, tentu sakit yang berat ataupun sakit yang memungkinkan ia tidak bisa berpuasa. Terus tidak dalam keadaan safar, bepergian jauh. Karena safar itu, bepergian jauh ini itqun minal azab, bagian daripada azab berat, sehingga ia boleh untuk tidak berpuasa. Wa man kana maridon, siapa saja yang ia menyaksikan bulan Ramadan tetapi dalam keadaan maridon, dalam keadaan sakit, aw ala safarin, atau ia dalam keadaan bepergian, fa'iddatun, maka ia boleh untuk tidak berpuasa. Tetapi harus fa'iddatun, membayar, nyarutang, mengganti berpuasa. Min ayyamil ukhar, pada hari yang berbeda di luar bulan Ramadan. Maka tentu di bulan Ramadan ini juga di dalam kerangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kalau beberapa waktu lalu kita melihat berita ada sweeping yang dilakukan oleh salah satu ormas terhadap warung-warung yang buka di siang hari bulan Ramadan. Mohon ormas-ormas yang merasa paling Islam, merasa paling mewakili Islam, jangan lakukan sweeping. Ingat, jangan lakukan sweeping. Bisa jadi, pertama, warung itu buka karena untuk melayani orang-orang yang tidak berpuasa. Karena berpuasa ini kan hanya bagi orang yang beriman, orang Islam yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman, ya tentu tidak berpuasa. Di rumah keluarganya puasa semua misalnya, makanlah ya di warung. Orang yang sedang sakit, perempuan yang sedang dilarang tidak boleh berpuasa, sedang haid, sedang nifas, anak-anak kecil yang belum kena kewajiban berpuasa, orang-orang yang berpergian jauh, harus safar. Sehingga warung-warung buka ini tentu untuk menyediakan mereka yang tidak berpuasa. Kita saling menghormatilah, kita saling menghargai bahwa warung-warung makan yang buka karena ini bulan Ramadan tentu bukanya juga sebisa mungkin berbeda. Misalnya dikasih kelambu di luar biar tidak kelihatan. Toh kalau kita yang berpuasa melihat orang makan, itu puasa kita kan jadi berat. Kepingin ikut makan, lapar,
Bau masakan yang sedap, lihat orang pada makan, pengen ikut makan. Justru itu dijadikan sebagai ujian kita. Karena apa? Rasulullah berjanji, al-ajru biqadri ta'ab. Pahala itu diukur berdasarkan ta'ab, kesusahan, upaya kita. Sehingga apa? Dengan kita melihat warung-warung yang berbuka, melihat orang yang makan di warung, maka itu justru akan semakin menguatkan rasa keimanan kita. Dan tidak menjadikan puasa kita batal. Jadi nggak perlu melakukan sweeping di rumah-rumah makan, di warung-warung. Bahwa untuk keduanya saling menghormati, iya. Karena apa tadi? Ada kemudahan-kemudahan. Wa man kana maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Siapa saja yang ia menyaksikan, ia hadir, ia melihat bulan Ramadan, tetapi ia dalam keadaan sakit atau dalam bepergian, maka boleh ia tidak berpuasa. Ini juga ada salah paham. Sering orang yang memiliki kecukupan kemampuan, dia tidak mau puasa, dianggapnya cukup dengan bayar fidyah arba'ata amdad, 4 mud atau kurang lebih 2,5 kilo makanan, 1 mud memberikan makanan kepada orang fakir miskin, dia anggapnya sudah sah, sudah cukup. Tidak. Bagi orang yang mampu, orang yang sehat, orang yang tidak sakit, yang tidak bepergian jauh, kalau ia tidak berpuasa, ia tetap mengganti di bulan yang lain. Karena apa? Yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendakkan, memberikan kepada kita semuanya kemudahan. Wala yuridu bikumul usra. Dan Allah tidak menghendaki kepada kita semua untuk kesulitan di dalam menjalankan syariat Islam, ya, terutama menjalankan puasa ini. Mudah-mudahan Ramadan kita kian membuat hati kita semakin tunduk, semakin patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Dengan berpuasa, dengan qiyamul lail, kita akan masuk di dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Amin. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.